Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadza ila yaumiddin. Sayyidul ulama wal masyayikh, terutama Kiai Haji Hafidin Ahmad, besan saya, dan seluruh keluarga besar Aris Haribatul Islami Kaliumum, pengurus cabang NU Kendal Kiai Haji Mustamsikin dan teman-teman pengurus MWC Kiai Haji Fauzi, dan yang hadir semuanya, para santri, ada keluarga dari Cirebon juga. Katanya kau Cirebon ya? Alhamdulillah, pagi hari ini saya untuk pertama kalinya bisa silaturahim di pesantren Aris karena menghadiri akad nikah antara keponakan saya Ahmad Nahdi bin Ja'far Akil dan istrinya. Saya nggak tahu namanya istrinya. Tidak lain, mudah-mudahan saya minta doa semuanya. Mudah-mudahan ziwat ini membawa berkah, panjang jodoh, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah sesuai dengan qadaihi wa ridhah wa masyiatihi wa iradatihi. Adik-adik yang saya hormati atau anak-anak yang saya hormati, anak-anak adik-adik ini. Sekarang kita ini hidup di era globalisasi. Bahasa Arabnya asrul aulamah. Globe itu bulatan kecil. Artinya dunia yang besar sekali ini menjadi hanya seperti bulatan telur, seperti satu bulatan bola yang dengan dihubungkan dengan kemajuan IT, informasi teknologi, maka hubungan satu dengan yang lain dari pojok wetan sampai pojok kulon sangat dekat, sangat mudah, dan sangat cepat. Paham betul? Tidak ada jarak yang memisahkan antara Indonesia dan Amerika, antara Indonesia dan Saudi, tak Mesir, tak Buntilah. Tidak ada jarak yang memisahkan dalam hubungan IT. Tidak ada jarak. Kalau di Duge ini jarak, naik pesawat ke Mesir ya 14 jam, ke Amerika 23 jam. Tapi hubungan IT sekarang lewat internet, wonten jarak betul. Serba cepat, serba efektif, serba efisien. Apalagi WA. Kalau sama WA gratis, betul bayar. Kalau SMS masih bayar. WA-WA dari Amerika ke gratis, betul banyak. Ini artinya apa? Artinya merupakan tantangan bagi kita agar kita siap memasuki era seperti ini. Jangan takut. Era yang sangat canggih ini kita masukin. Artinya jangan minder. Jangan punya perasaan kita wong santri kalahan, di pinggir, di belakang. Tidak. Santri pun harus di tengah. Santri pun harus siap memasuki era globalisasi. Justru bila perlu, bukan hanya bila perlu, seharusnya kita malah mampu mengisi konten-konten online yang selalu kita baca. Jadi kita rebut itu. Jangan minder, tapi juga jangan larut. Itu artinya nanti semua isinya
isinya YouTube, so nanti dilihat semua nanti. Ya nggak apa-apa, lihat sih, asal jangan tertarik aja. Dan semuanya dilihat semua nanti bahaya. Jangan larut, tapi jangan minder. Minder salah. Salah. Mama, bapaknya sampean, jangan punya HP anak saya, jangan punya ini apa iPhone, nanti lihat itu lihat ini, nggak akan bertahan. Larangan itu paling rong dino, gampangan rong dino lah gampangannya. Rong tahun wis, rong tahun. Gelem orang gelem, mau nggak mau, kita udah kadung berada di era globalisasi, nggak bisa. Kiai ini melarang, jangan, nggak bisa. Nanti pulang dari situ lah pasti akan menggunakan itu. Nggak bisa. Oleh karena itu, yang penting apa? Yang penting kita punya prinsip, kita punya benteng untuk memasuki era globalisasi ini. Benteng kita kuat, prinsip kita kuat, mabadi kita kuat. Insya Allah justru kita bisa memanfaatkan kalau kita kuat bentengnya. Nah, supaya menguatkan benteng kita bagaimana? Ya dengan belajar sejak masih remaja ini, memperkuat basic-basic pelajaran agama, pelajaran syariah, akidah, dan akhlak. Insya Allah selamat pun, walaupun masuk era globalisasi seperti apa. Adanya mereka yang larut ikut ekstrem kanan, jadi radikal, jadi teroris melalui IT ini, atau larut liberal, menjadi bebas, gorono lah cara kelakuannya, ini karena tidak punya benteng. Selama kita punya benteng, punya prinsip, jangan takut masuk era globalisasi dengan prinsip. Kalau menutup diri juga salah. Gak akan bertahan, kalau dino bertahan. Haram televisi, ojo duit televisi. Karena tangganya duit televisi ya. Tapi harus punya benteng yang benteng pertama. Akidah, kita telah punya prinsip mengikuti Imam siapa? Abul Hasan Ali Al-Asy'ari tahun 324. Beliau menggagas Allah itu punya sifat 20. Itu gagas. Di Quran nggak ada Allah itu sifatnya 20. Betul wonten di Quran wonten niku. Betul hadis wis. Qala Rasulullah Allah itu yang jaiz 1, Rasul 4, yang saya 4, yang jaiz 1 berarti 50. Apa itu 50? Wonten Quran wonten niku. Betul wonten. Wonten hadis betul wonten. Walaupun saya yakin belum, tapi kalau kan sudah pada hafal kan, silakan baca Quran. Tidak ada penjelasan Allah itu sifatnya 20. Betul wonten. Nah itu hasil ijtihad Imam Ahlussunnah wal Jamaah Imam Asy'ari dalam rangka memantapkan akidah, terutama sekali orang awam sampai kelas menengah. Terutama sekali orang awam sampai kelas menengah harus jelas. Ini loh, Allah seperti ini. Allah itu ini. Maka kita bisa menyapa Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Qadir, Ya Alim. Itu kan nyopo Gusti Allah, menyapa. Gitu kan. Coba kalau nggak ada sifatnya, nggak bisa nyapa kan? Kalau kita sama manusia kan nama, Allah punya nama dan punya sifat. Itu maksudnya untuk agar kita bisa menyapa, menyebut. Gitu ya. Nah, Imam Asy'ari telah memberikan pelajaran sangat besar sekali jasanya untuk umat Islam. Kalau kelas dhuwur,
kelas mufakirin, filosof, nggak usah sifat 20, nggak apa-apa. Kalau sudah Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, buat usah sifat 20. Pokoknya yakin Allah itu punya sifat alimun sami'un, cukup melindungi mereka udah mantap. Ini kan sebagai doktrin yang akan doktrin untuk anak-anak remaja ini dan sampai kelas menengah, ya sampai kelas atas juga. Imam Ghazali, Imam Baqilan, Haramain nyekeli sifat 20 kok. Kenapa? Berangkat dari situ kita punya prinsip untuk memelihara masyarakat awam, terutama keluarga kita. Itu ya. Jadi sebenarnya sifat 20 itu bukan nas Quran, bukan nas hadis, tapi merupakan hasil produk ijtihadnya seorang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam rangka mengikat anak-anak remaja terutamanya santri-santri agar punya pegangan akidah yang benar. Paham? Surah paham kok diobrolkan dewe. Coba kalau nggak ada ikatan itu, kita suruh cari sendiri akidah dalam Al-Quran. Iya orang pinter, orang pinter. Kemudian Imam Asy'ari juga berjasa besar sekali jasanya. Apa? Walaupun di Quran, di hadis tidak ada sifat wujud, Imam Asy'ari berpendapat Allah sifatnya nomor setunggal, first number adalah sifat. Di Qurannya orang-orang. Di Qurannya orang-orang. Innallaha wujud. Orang. Tidak ada. Yang ada ala kulli syai'in qadir, bi kulli syai'in alim, sami'un basir, rahmanun rahim, hayyun qayyum. Ada itu, kalau itu ada itu. Mendengar, melihat, berilmu, berkehendak, berkuasa. Tapi wujud Allah ayat Quran. Nah, padahal kalau tidak sifat wujud bagi orang awam, terutama kita ini awam lah. Ulung ya awam kok. Kelas awam kita ini. Bagi kita orang awam sulit untuk membuktikan wujudnya Allah, untuk musyahadah sulit. Contoh, misalkan gampangannya orang ngomongnya. Nang kali ungu, santri kali ungu, orang Jawa itu wayuk pol. Kutilang, tinggi kuning, tinggi langsing. Seksi, menarik, hidungnya mancung, mata biru, semampai, tapi tidak ada wujudnya. Santri Kalungu, santri Bisolah, ganteng, tampan, handsome, jamin, tapi tidak ada wujudnya. Ya Allah itu sami'un, basirun, hayyun, qayyum, qadir, alim, tapi orang wujud. Orang awam bingung, orang awam. Kalau masalah a'immatul kibar mboten bingung mboten. Ora pisan-pisan duwe sami'un, basirun, khabirun, latifun, ya duwe, ya wujud. Bagi kelas tinggi itu, kelas Ibnu Sina, Farabi, Kindi ora usah sifat wujud sepaham. Nah kalau jenengan, kalau kita aku bareng lah, aku dewe dulu. Si ngomong, kalau nggak ada ajaran Allah itu sifatnya wujud, saya nggak tahu bahwa Allah punya sifat wujud. Betul bagi mufakir yang sangat cerdas. Betul nggih? Jadi sifat wujud itu karya ijtihadnya Imam. Jawab yang bareng. Imam. Nomor 2 sifat. Nomor 2. Nomor 3. Nomor 4, 5, 6, 7, irodah, sama, basor, ilmu, haya, kalam, kaunu qadirun, kaunu muridan, kaunu sami'an, kaunu basiran. Sekali saya mati itu. Ojo mati-mati tapi. Padahal kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan. Ayo ini bareng yuk. Kita ini sebenarnya tidak ada. Tapi kita ini diadakan oleh yang ada.
Yang ada sebelum kata ada itu ada. Oh, tenang iki tenang. Sadurunge lafal ono iku ono, sing ono wis ono. Yes. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Bukan karena kita. Bukan karena kita. Kita menggunakan lafal ada karena ada yang bukan karena kita, bukan. Kita menggunakan kata tidak ada. Misalkan Ahmad tidak ada di rumah, itu menggunakan kata tidak ada itu karena ada yang jadi yang ada hanyalah yang ada. Jadi yaitu Allah. Allah itu yang ada, kita ini jawab. Yang ada itu hanya Allah yang ada. Kita ini yang jelas ada. Mau berapa tahun diadakannya? 200 tahun? Alah. Orang-orang luar wis sembuh peot kabeh wis. Sumur sidak lho peot kabeh sembuh. Pipi kareng ngalor pipi kiri ngidul. Wadene sumur sidak tahun orang karu-karuan. Lanang masih tak. Doan sudah pipi kanan ngalor, pipi kiri ngidul. Jadi sekali lagi, kita ini sebenarnya tapi kita ini oleh yang ada sebelum kata ada itu, bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang, kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang, maka yang ada hanyalah yang ada. Contoh nih. Aku, apa? Bahasa Arabnya. Aku Said, aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Hasan, aku Khalid, aku Tuti, aku Dewi, aku Tian, aku Evi. Nama anak sekarang begitu kan, dulu kan Fatimah, Solihah, sekarang Dewi, Tuti, Dian, Elizabeth, Margaret. Sopoe. Aku Maryam, aku Zainab, aku Fatimah, gitu ya. Siapa semua? Aku. Ini aku Ahmad, aku Toto, aku siapa? Mati semua. Mati nggak nanti? Mati semua enggak? Aku sopoe mati. Aku sopoe mati. Tinggal aku satu yang tidak mati. Aku La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali. Jawab. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Alon. Silahkan nganggo aku Maryam, aku Fatimah, aku Solihah, aku Sopo, aku Ahmad, aku Abu Bakar, aku Khalid, wes nganggo aku kabeh. Mati ora? Tinggal aku. Yang tidak mati aku. Maka sesungguhnya yang namanya aku adalah Betul Pak. Yang sesungguhnya aku adalah aku Maryam, aku Dewi, aku Tuti, aku Khalid, aku Ahmad, Muhammad. 70 tahun, 20 tahun. Yang gak mati aku Allah. La ilaha illa ana. Tidak Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Kenapa? Tidak ada aku kecuali. Tidak ada aku Fatimah, aku Maryam, aku Sopo, aku Khalid, aku orang-orang KBW. Maka yang sesungguhnya aku adalah Allah. Paham dikit. Itu pentingnya sifat. Ayo lupa guys. Itu pentingnya sifat. Bentar guys. Pentingnya sifat wujud itu di situ.
Maka yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu tidak ada. Karena tidak ada itu ada. Contoh, yes. Gelas kosong. Yang tidak ada apanya? Kosongnya yang tidak ada itu berarti kosong. Kosongnya ada nggak? Kosongnya ada. Jadi yang tidak ada itu air. Kosongnya berarti yang ada hanyalah yang ada. Tidak ada itu tidak ada. Karena tidak ada itu ada. Yes, itu aja. Pindah sekarang pindah. Itu siapa tadi? Jasanya siapa tadi? Yang kedua, yang jasa besar itu Imam Asy-Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Imam Syafi'i lengkapnya. Imam Syafi'i jasa nopo? Apa hebatnya Imam Syafi'i? Nah, ini ringkas saja, sekilas saja biar tahu. Sebelum ada Imam Syafi'i, umat Islam tidak punya metode prinsip-prinsip jurisprudensi. Itu bahasa intelektual gitu. Tidak punya metode bagaimana membangun hukum. Bukan hukumnya ada sudah. Metode untuk membangun hukum dulu. Paham? Sadurunga Imam Syafi'i hukum seono, hukum udah ada, haram, halal, wajib, senampun. Sadurunga Imam carane bangun hukum iso sampai ke haram, iso nyampe ke wajib, iso nyampe ke sunnah. Itu namanya metodologi, metode. Metode apa itu? Metode jurisprudensi. Membangun hukum itu. Menuju ke haram, menuju ke wajib, menuju ke halal, menuju ke sunnah. Itu namanya usulul fiqh. Apa namanya? Diajarin baca. Itu Imam Syafi'i itu. Sadurunge Imam Syafi'i, senajan ulama besar-besar, ya malah gurune lah. Guru Syafi'i Imam Malik gurune. Durung ono jenenge ilmu usul. Apa usul itu apa? Usul itu apa? Metode untuk sampai kepada hukum. Iku hukum haram. Lah piye kok iso rono haram piye carane? Itu namanya usulul fiqh. Bukan fikihnya. Kalau fikih semasakan. Tinggal makan, gulai, rendang, sayur, sambal, tinggal makan, namanya fikih. Tinggal usul fikih, piye carane gawe gulai, piye carane gawe rendang, piye carane gawe sayur, namanya apa? Usul. Ya Allah, luar biasa Syafi'i. Coba kalau nggak ada Syafi'i, kita nggak paham bagaimana bahasa usul fikih istimbat, mengambil hukum dari Quran hadis sehingga mengeluarkan hukum wajib, haram, sunnah dan seterusnya. Cara mengambil hukum menurut Imam Syafi'i ini orang melok Syafi'i bakal melok Imam Samudra. Ini mana itu? Caranya mengambil hukum menurut Imam Syafi'i tidak bisa dengan Quran dan hadis saja. Tidak bisa hanya dengan Quran harus kita hormati. Nomor 1. Hadis harus kita hormati. Nomor 2. Tapi nggak cukup. Akal harus digunakan. Apa? Makanya harus cerdas. Saya pengikut Imam Syafi'i harus cerdas. Potongannya sama ini.
Kata Imam Syafi'i, nggak mungkin nggak pakai akal, harus pakai akal. Bayan akli, jadi bayan ilahi Quran, bayan nabawi hadis, penjelasan, penjelasan ilahi namanya Quran, penjelasan ilahi namanya, penjelasan nabawi namanya, lagi bayan akli, pemahaman akal. Ada dua. Kalau akalnya ulama kumpul kolektif, namanya ijma, konsensus. Kalau akalnya ulama sporadis sendiri-sendiri, namanya kias, analogi. Paham betul? Ini kayaknya ngajarin ini orang sih. Contoh, Quran merintah sholat bola balik. Ping swidak ono no. 60 kali ada itu. Aqimus sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Ada di Quran. Sholat itu ping 5. Orang Quran ngoten niku. Jenenge sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Orang Quran ngoten niku. Mboten. Bener wonten ayat Quran ngoten. Sholat iku ping 5 sedina suwengi. Bener wonten. Hanya wajib harus wajib sholat. Nah, yang menjelaskan ping piro dan namanya sholat hadits. Furidat alaikum khamsumat tubat al-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadits. Sana bukan, tapi yang menjelaskan sholat itu ping 5. Jadi zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Apa? Paham. Jadi kalau ada orang hanya berpegang dengan Quran, namanya sholat nggak akan tahu. Jenenge sholat wae kuwi ora lho. Ping piro sholat sedina suwi gak bakal lho kalau hanya pegang Quran. Setelah pegang hadis tahu, oh sholat itu ping 5 toh. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Setelah melihat hadis, wes prakteknya. Cara lakonane piye? Enggak ada di hadis. Enggak ada. Nah, cara ngelakonan ngene dulu. Itu produknya siapa? Produknya ijma'ul ulama. Jadi sholat yang kita lakukan itu bukan ya cara kasarannya, bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari ijma' ulama. Secara langsung dari Quran bukan, secara langsung dari hadis bukan. Cara sholat ngene yang kita lakukan. Itu dari mana itu? Ulama sepakat sholat kaya ngono kuwi. Ulama 4 minimal wis. Ulama 4 wis. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Maliki, Imam sepakat sholat kaya ngono kuwi. Beda dikit-dikit enggak apa-apa. Ada beda dikit-dikit. Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Imam Malik muridnya Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah putranya sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit muridnya jawab. Zaid bin Thabit muridnya yang punya Rasulullah sahabat kok. Ini saya paham tanya. Imam Syafi'i muridnya Imam Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i muridnya Imam Kharijah. Imam Kharijah muridnya anaknya. Imam Kharijah anaknya sahabat Zaid. Sahabat Zaid muridnya paham. Yes. Jadi tanpa mengikuti ijma' ulama iso salat ora. Arkanus sholati sab'ata asyar. An-niyah, takbiratul ihram, an-niyah, al-qiyam liman istata'a, qiraatul Fatihati fi ruku'u, at-tumantu fihi, al-i'tidal. Itu hasil produk ijma' ulama. Syurutus sihhatis shalah, al-islam, al-bulugh, al-aql, taharah, min hadis sahih wa hadis kabir. Wa min najasat badanihi wa mahalihi wa thiyab wa thawbihi. Wonten hadis. Wonten. Itu produk apa? Produknya apa? Tidak paham, paham. Ini penting prinsipnya harus paham dulu. Nanti luasnya cari sendiri. Sekarang kias.
Kalau nggak pakai kias kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bego kalau pakai kias. Contoh, sabu-sabu halal atau haram? Wonten Al-Qur'an. Ayatnya wonten. Inna sabu-sabu haram. Wonten. Hadis wonten. Qala Rasulullah, as-sabu-sabu haram. Rawal Bukhari. Wonten. Ya, laku haram dikiaskan kepada khamar. Khamar di Quran wonten, cuman ada khamar haram Quran. Maka ini barang sama-sama dengan khamar, sama-sama memabukkan. Maka sama-sama hukumnya haram. Hada muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Fahada, jawab ya Allah. Hada muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan namanya khamr. Wa kullu khamrin fahada haram. Namanya kias burhani. Kias apa? Burhani. Yes. Saya kisi mana kias? Contohnya dua aja. Kias ada 9. Aulawi, Burhani, Mamfiki, Jadali, Istiqra'i, Tabsili, Khitobi, Syi'ari, dan Iqna'i. Dua saya contohkan, nanti yang 7 kalau selagi. Kapan-kapan saya jelasin, nanti yang 7 tinggal. Satu lagi. Nempeleng, jotos, mukul ayah dan ibu. Boleh tidak? Quran nggak melarang tuh. Melarang. Nggak ada. Ayat Quran ada nggak? La tadribu. Yang ada di Quran, wala taqul lahuma uffi wala tadaruma. Jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar. Kalau mukul, yang diharamkan bentak-bentak ini. Yang diharamkan ngomong kasar, ngomong ngomong kasar, omongan kasar, atau tadaruma, bentak-bentak sama ibu, haram. Kalau mukul nggak haram, nggak ada Qurannya, nggak ada. Kalau dulu orang tua nggak usah dibentak, langsung tabok aja. Nggak usah dibentak, langsung tabok. Nggak haram, nggak haram. Nggak usah dibentak, nggak usah ngomong kasar. Masuk rumah, aja ibu tempelengin. Nggak haram, nggak. Kalau nggak pakai kias, orang kita tadi ngomong ini, kalau nggak pakai kias. Kita ini Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bentak-bentak saja haram. Kalau ngomong kasar saja haram. Fa'il aula, lebih-lebih ad-darb, mukul. Paham betul? Haram luwi-luwi. Iki namanya kias. Ngetering namanya kias. Kalau bentak saya haram ya udah mukul. Ngomong ini kias sebenarnya. Ngomong ini dulu kias. Ini orang ngomong jangan pakai, gak usah pakai kias. DM bedakin aja deh. Ya. Orang pak. Ini dilayani kok kedua-gobloknya habis orang harus dilayani. Saya wahabi-wahabi nggak usah dilayani. Kok kedua-gobloknya pak aku melayani kamu. Nah enak lain ngeten nih gimana? Pinter-pinter malah. Tidak usah taklid pada Syafi'i, langsung Quran dan hadis. Ya, so mau orang pidato koyo ngono. Jane mau. Nanti dia sholat. Setelah sholat kita tanya, Ustaz, Ustaz ini sholat tuh bisa sholat bagus dari mana Ustaz? Nanti jawabnya dari ibu saya sejak kecil, dari ayah saya, dari masjid di belah saya. Rumah saya bermasjid, sejak kecil saya sholat di masjid. Itu jauh loh, namanya taklid goblok. Tadi bilangin jangan takut pada Syafi'i. Takut sholatnya konjut kok bapaknya kok ibunya kok. Iku jujur, iku jaga jujur. Jaga jujur betul. Jujur jaga dari ibu dan ayah. Mana ini? Ustaz sholatnya bagus, belajar mana? Oh saya langsung dari Quran dan hadis. Langsung saya. Quran hadis. Wallahi bohong. Ini ono wong aku belajar sholat langsung. Quran hadis gak dari kiai, gak dari ustaz, gak dari siapa lah. Langsung dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Kepret aja ngomong. Wujud paten ya.
Dapat jangan belah ya, kalau giginya sentuh nggak apa-apa. Kalau jawab tadi, jujur tadi, belajar dari ayah, belajar dari ibu, belajar dari masjid sebelah saya. Sejak kecil saya sholat masjid, dan saya ikut sholat sejak kecil. Itu benar, jujur itu. Walaupun tadi ngomongnya nggak usah taklid, tapi ketika jawab, saya langsung belajar sendiri dari Quran dan hadis. Wallahi bohong. Percaya sama saya, percaya betul. Demi Allah orang itu bohong. Diapakan tadi? Jadi matur nuwun mboten datang Imam Syafi'i. Matur nuwun mboten datang Imam Syafi'i. Tadi matur dari siapa tadi yang pertama? Sekarang matur nuwun pada coba kalau nggak ada Imam Syafi'i, kita nggak ngerti bagaimana caranya menetapkan hukum haram. Tadi itu loh, ganja haram. Sing ngajari Imam Syafi'i bu, pakai kias, ngoten nggih? Nempelek ayat ibu senajan Al-Qur'an hadis ora ono haram. Ning Qur'ane meng ono sing dilarang bentak, tapi kok sampai mukul juga haram karena kias. Sing ngajari kias paham. Mantep betul. Mantep enggak? Ya ini bekal paling musik. Yes, gimana? Imam Ghazali. Imam Ghazali namanya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Wafat lahir tahun 450, wafat tahun 505 Hijriah. Dan 55 umurnya, 55. Sebelum ada Imam Ghazali, antara ulama zahir karo ulama hakikat tukaran terus. Kata ulama zahir sholat harus bersih, ngocok Fatihah, waktu saya kalimu yang fasih ya. Kalimu pakai siwak, ngocok mulut kenceng, boleh. Kiblat itu boleh pantong, wassalam. Wes itu bener. Nanti kudu anteng, tumak nina, pakaiannya bersih, rapi, baunya minyak wangi. Jare ahli zahir, fuqaha. Jare sing ahli tasawuf lah. Soal penting atine tawajuh, penting atine khusyuk, tawajuh iku cuma ora usah nganggo minyak wangi, nganggo kaos singlet, ora apa-apa. Selalu kecap gajah duduk selung dino durung dikumbah. Telung minggu telung dino. Tunggu ambune ora karo-karuan. Kopiahe Malang. Kopi Malang kopiahe. Omane. Wis Fatihah ora usah fasih, rada-rada ora fasih enggak apa-apa. Mulane ora pentek kiblat ora patek lempeng ora apa-apa. Fatihah ya butuh fasih ora apa-apa. Madhep kiblat ora patek lempeng ora apa-apa. Yang penting kata orang ahli datang Imam Ghazali dengan kitabnya spektakuler yaitu Ihya Ulumuddin memutuskan bahwa dua-duanya syariat harus sempurna, hakikat harus dibangun. Hakikat bagaikan fondasi, syariat bagaikan genteng. Tembok ini akhlakul karimah. Fondasi namanya? Jawab. Fondasi apa namanya? Genteng. Tembok. Ono fondasi gak ada genteng, omah duduk. Rumah bukan, ada fondasi gak ada genteng. Anak gentengnya gak ada rumahnya, gak ada fondasinya. Atau ada genteng ada fondasi, gak ada temboknya, ya udah dadi, omah udah dadi. Paham betul? Jadi kata Imam Ghazali, syariatnya kudu apik, Fatihah sing bagus, madhep kiblatnya sing lurus, sing khusyuk, sing bersih, hatinya yang kudu khusyuk. Berangkat dari ayat fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddas tuwa. Gusti Allah memanggil Nabi Musa sampai ke jurang tua, kata Allah, lepaskan sepatumu Musa, lepaskan dua sepatumu. Kata ahli zahir tafsir, ya sepatu itu kau lepas. Kata tasawuf, kata hakikat, masa Gusti Allah repot-repot manggil Nabi Musa hanya kau lepas sepatu. Tidak ngiriman remeh perintahnya. Jadi apa? Hawa nafsu. Dua sepatu artinya dua hawa nafsu ghadabiyah dan syahwatiyah. Kata ahli zahir, ente itu bahasa enggak? Nah, itu sepatu. Mana mungkin mana hawa nafsu itu banget. Ya, sepatu, sandal, ya, selop, itu member nggih, itu member. Apa lagi?
apa? Ceklek, masih mirip lah. Nah, alaikan mana hawa nafsu. Seorang itu banget, seorang ambune lah, orang ala kowe. Jadi gimana? Jadi kata ahli zahir sebab. Kata ahli hakikat, masa capek-capek Nabi Musa ngurung Gusti Allah, menghadap Gusti Allah hanya perintah nyopot sepatu. Imam Ghazali datang, dua-duanya. Nabi Musa datang, sepatu diperintah melepas, hawa nafsu diperintah melepas. Seperti kita sholat di masjid, sepatunya dilepas enggak? Hawa nafsunya jawab. Sepatunya dilepas enggak? Hawa nafsunya. Bersolat sepatunya dipakai lagi tidak? Hawa nafsunya. Maka Imam Ghazali ngarang kitab Ihya dibagi dua. Yang pertama syariat, bab ilmu, bab tuharoh, bab sholat terus. Sing separuh huri dibagi dua. Rubu'ul muhlikat dan rubu'ul munjiat. Seperempat yang separuh akhir itu, seperempatnya adalah menjelaskan apa-apa yang menjerumuskan manusia. Takabur, hasud, hiqad, riya, ujub, sum'ah, fitnah. Itu hubbud dunya, hubbul jah, muhlikat, ektas negatif. Yang separuh akhir namanya rubu'ul munjiat, yang menjelaskan apa-apa yang menyelamatkan manusia. Taubat, tawakal, waro, zuhud, ridho, syukur, mahabbah. Ini kelas tinggi sudah. Rumah kewe. Ini saya ngomong sudah kelas tinggi banget. Bukan levelnya itu, tapi supaya tahu aja. Bukan masalah tasawufnya. Ini supaya tahu bahwa kita punya imam yang kita panuti sudah imam yang paling benar. Itu betul. Kita tahu bahwa imam yang kita panuti imam yang paling akidah itu siapa? Akidah itu siapa? Jawab sing bareng yo. Akidah itu siapa? Yang paling benar enggak? Yang paling benar bukan? Syariat itu siapa? Sudah benar belum? Ragu-ragu apa enggak? Akhlak itu siapa? Sudah paling benar? Ragu-ragu enggak? Kalau enggak ragu-ragu berarti NU paling benar. Lihat NU salah kabeh. NU paling benar. Lihat NU salah kabeh. Sudah, Asy'ari paling benar, Syafi'i paling benar, Ghazali paling benar. Ya udah, berarti NU paling benar. Sing liyane ora pate bener. Lah, NU ini organisasi ormas Islam Ahlussunnah Jamaah yang mempertahankan akidah Asy'ariyah, mazhab Syafi'i, mazhab 4 tapi yang kebanyakan Syafi'i lah ya. Yang dibaca kitab Syafi'i semua. Kemudian akhlaknya Imam Ghazali. Ini yang menyelamatkan umat Islam di Indonesia. Kalau melenceng dari ini, Wahabi atau liberal, ayo nanti produk kanan Wahabi, Allahu Akbar. Kalau kanan, kalau kiri liberal. Orang usah sholat, liberal. Orang usah sholat. Agama gue gak penting agama. Ngetawain agama namanya liberal, sekuler. Kiri, kalau negara Islam syariat, kanan. Kalau kita